An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la yahillu, tidak halal, artinya haram, damu mri'in muslim, menumpahkan darah seorang muslim. Jadi di permulaan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim, alias tidak boleh membunuhnya. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima." Barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dengan jahannam dan dikekalkan di dalamnya. Allah akan murka, Allah akan melaknatnya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan azab yang pedih. Dari sini kita tahu bahwa seorang muslim itu memiliki kedudukan di sisi Allah, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tapi dalam hadis ini ada 3 orang yang memang layak untuk ditumpahkan darahnya, artinya layak untuk dihilangkan nyawanya, itu dibunuh. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsayyibu zani." Ats-tsayyib az-zani. Tsayyib itu artinya orang yang sudah menikah, orang yang sudah merasakan yang halal, artinya orang yang sudah menikah dan dia berzina. Jadi orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah, kalau seandainya ketahuan oleh pemerintah yang menegakkan hukum Islam dan perkaranya sampai kepada mereka, maka wajib ditegakkan hukum hudud. Apa itu? Dirajam sampai mati. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 kisah yang masyhur. Pertama, kisah seorang anak muda dari suku Maiz. Yang kedua, ada seorang wanita dari suku Ghamidiyah. Jadi ada orang namanya Maiz, yang satunya seorang wanita dari Ghamidiyah. Keduanya berzina dan dua-duanya sudah pernah menikah. Lah, Maiz ini seorang laki-laki, dia mengadu kepada tuannya namanya Hazal bahwa dia berzina. Kata Hazal, sebaiknya engkau datang kepada Rasul kemudian minta dibersihkan, artinya minta dirajam. Tapi sebelum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maiz ini konsultasi dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar menyarankan untuk tidak datang kepada Nabi, cukup bertobat saja. Tapi karena Hazal terus memaksa dia untuk melapor kepada Nabi, akhirnya Maiz pun datang kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahirni." Wahai Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Maksudnya rajam aku. Maka Nabi SAW berusaha menghindar beberapa kali agar Maiz ini jangan mengaku. Tetapi karena Maiz ini ada keikhlasan untuk membersihkan dosanya, dia tetap mengaku di hadapan Rasul. Akhirnya terjadilah perajaman sampai mati.
Ini kisah Ma'iz. Ada juga kisah wanita Ghamidiyah juga sama. Dia datang kepada Nabi SAW mengaku berzina. Dan ingat, mengaku itu seutama-utama dalil. Tidak perlu ada saksi lagi kalau udah ngaku itu. Akhirnya belakangan Nabi SAW pun merajam wanita dari Ghamidiyah ini dan meninggal. Tapi dua-duanya, kata Nabi SAW, memiliki keistimewaan di hadapan Allah karena sudah mengakui kesalahannya dan mau dihukum secara Islam. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, maka dalam Islam dia dirajam. Tentu yang merajam adalah pemerintah, bukan perorangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Berarti di sini berpindah dari hukum had kepada qisas. Kalau merajam orang yang berzina itu dalam Islam disebut had, hukum hudud. Tapi kalau an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh maka dibunuh, orang yang melayangkan jiwa manusia maka harus dilayangkan jiwanya, ini disebut qisas. Beda antara hukum had dan qisas. Kalau hukum had itu tidak bisa dibatalkan. Jadi hukum had ini kalau sudah sampai ke hakim tidak bisa dibatalkan, harus ditegakkan. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang wanita anak pejabat mencuri. Kemudian sampailah perkara ini kepada Rasul. Kata Rasul, potong tangannya. Tapi karena dia anak pejabat, akhirnya keluarganya meminta syafaat kepada Rasul lewat Usamah ibn Zaid. Maka Usamah ibn Zaid datang kepada Rasul minta agar jangan ditegakkan potong tangan. Maka Rasul marah kepada Usamah dan mengatakan, ya Usamah, hancurnya umat sebelum kalian itu karena apabila yang mencuri orang kaya maka hukum tumpul ke atas, tapi kalau yang mencuri orang miskin maka hukum tajam ke bawah. Maka Nabi SAW mengatakan potong, akhirnya dipotong. Artinya hukum had ini kalau sudah sampai kepada hakim tidak bisa dibatalkan. Lain dengan qisas. Kalau qisas bisa dibatalkan. Kalau qisas itu dikembalikan kepada keluarga. Kalau sepakat keluarga mengatakan karena dia sudah membunuh anakku, bunuh dia, tidak ada perselisihan di antara keluarga, maka baru terjadi qisas. Hakim itu hanya menunggu saja. Tapi kalau sepakat keluarga memaafkan, maka tidak terjadi qisas, bisa dimaafkan. Atau kalau separuh keluarga pengen dimaafkan, separuh lagi pengen qisas, maka tidak terjadi qisas tapi beralih kepada diat, membayar 100 ekor unta. Berarti hukum qisas ini dikembalikan kepada keluarga korban. Bisa dibalas dengan qisas, bisa dibalas dengan diat membayar 100 ekor unta, bisa dimaafkan. Itulah bedanya hukum had dengan qisas. Kalau had tidak bisa diampuni, tapi kalau qisas bisa diampuni. Nah di sini Nabi SAW mengatakan wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas jiwa. Kalau ada yang membunuh, maka dalam Islam harus dibunuh orang yang membunuh. Supaya apa? Supaya terdapat kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum yatafakkarun. Dan pada qisas itu ada kehidupan. Sebab kalau seandainya orang yang membunuh tidak dibunuh, maka akan merebak kriminal dan kejahatan di mana-mana. Lihat Barat. Barat itu mereka tidak setuju dengan hukum bunuh. Mereka menganggap ini bertabrakan dengan HAM. Tapi lihat apa jadinya. Ketika orang yang membunuh hanya sekedar dipenjara sebagai balasannya, akhirnya kriminal di mana-mana. Dan orang-orang jiwa pembunuh itu tidak akan hilang. Paling tinggi ditangkap di penjara, nanti pun ditebus bisa keluar. Akhirnya apa? Jiwa pembunuhnya tidak hilang, sehingga keluar dari penjara membunuh lagi dia. Tapi dalam Islam untuk mematikan jiwa pembunuh, maka pembunuh harus dibunuh.
kecuali dalam beberapa gambaran. Pertama, kalau ada orang tua membunuh anaknya. Orang tua membunuh anaknya, apakah terjadi qisas? Ini menjadi khilaf ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa kalau ada seorang ibu membunuh anaknya atau ayah membunuh anaknya, apakah kemudian ibu dan bapaknya juga harus dibunuh? Maka mayoritas para ulama mengatakan bahwa kalau ada orang tua membunuh anak, tidak ada qisas. Tidak ada qisas. Alasannya satu, karena yang menjadikan adanya anak itu orang tua. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada anak. Bagaimana kemudian seorang anak menghilangkan nyawa orang tua sementara dia ada karena orang tua? Adapun orang tua membunuh anak, tidak mungkin dia membunuh kecuali karena alasan. Karena orang tua itu hakikatnya difitrahkan sayang dengan anaknya. Jadi kalau dia membunuh anaknya itu karena sebab, bukan membunuh gitu saja, pasti ada sebabnya. Ya. Kemudian wasiat dalam Quran itu tidak ada. Allah mewasiatkan orang tua berbuat baik kepada anak, tapi anak berbuat baik kepada orang tua. Wasiat itu. Maka dari sebab alasan ini, jumhur ulama mengatakan bahwa kalau ada orang tua membunuh anak, tidak ada qisas. Walaupun Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan tetap ada qisas dengan berbagai macam dalil yang ia kemukakan. Artinya terjadi khilaf ulama. Apakah orang tua membunuh anak juga harus dibunuh atau tidak? Ini terjadi silang pendapat. Jumhur mengatakan tidak, Imam Malik mengatakan tetap dibunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang Islam membunuh orang kafir, maka tidak terjadi qisas. Kalau ada orang Islam membunuh orang kafir, dengan catatan kafirnya bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi harus dibunuh. Maksudnya kafir yang merangi. Maksudnya kafir dhimmi di sini, bahwa seseorang bertetangga dengan orang kafir, tiba-tiba dibunuh orang kafir itu. Apakah dalam Islam orang kafir ini yang dibunuh seorang muslim harus qisas juga, dibunuh juga? Maka mayoritas para ulama tidak boleh dibunuh. Ya, kecuali kalau memang orang muslim yang membunuh orang kafir itu sudah terbiasa membunuh. Pamannya dia bunuh orang kafir tetangganya, besoknya bunuh lagi tetangganya, besoknya bunuh, itu sudah menjadi kebiasaan membunuh. Maka kalau seperti ini qisas, tetapi bukan dalam rangka qisas, ini dalam rangka ta'zir. Ya, ta'zir itu karena dia menjadi perusak di bumi. Maka orang-orang yang merusak di bumi, maka pemerintah berhak membuat undang-undang membunuh supaya jangan ada kerusakan. Ini gambaran yang kedua. Kalau ada orang kafir membunuh orang Islam, memang terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan tetap dibunuh, ada yang mengatakan tidak. Jumhur mengatakan tidak dibunuh. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang merdeka membunuh budak, maka jumhur mengatakan tidak dibunuh. Kenapa? Karena tidak sekufu, tidak sama kedudukannya. Tapi Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah mengatakan tetap dibunuh, karena yang dihilangkan jiwa. Siapa yang menghilangkan jiwa, maka jiwanya juga harus dihilangkan. Terjadi silang pendapat juga. Tapi secara umum bahwa siapapun yang membunuh jiwa maka terjadi qisas. Ulama mengatakan walaupun dia tidak menjadi eksekutor, artinya bukan dia yang membunuh, tetapi kalau dia menjadi dalang pembunuhan atau terlibat dalam pembunuhan, walaupun bukan dia yang membunuh, tetap harus diqisas. Dalilnya adalah di Yaman, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada suami istri. Wanita menikahi seorang suami yang sudah punya anak. Suaminya bekerja. Tiba-tiba ketika suaminya bekerja, si wanita ini selingkuh dan ketahuan oleh anak daripada suaminya. Akhirnya kemudian wanita ini bersekongkol dengan selingkuhannya untuk membunuh anak itu, padahal anak itu belum balik. Akhirnya membunuh 5 orang pembunuh bayaran. Dibunuhlah anak itu. Kemudian setelah lama kasusnya, akhirnya tersingkap siapa dalam pembunuhan anak itu. Maka hal ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan mengatakan, kalaulah penduduk Son'a itu semua berserikat dalam pembunuhan anak itu, laqataltum, kubunuh mereka semuanya. Dari sini kita tahu bahwa qisas ini bukan hanya eksekutornya, tapi semua dalang di belakangnya tetap terkena qisas. Dalil yang kedua, hadis uranium. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang
yang datang kepada Rasul dari kabilah Uraniun. Mereka meminta obat karena ada yang sakit. Oleh Nabi SAW kemudian diambilkan kencing unta, kemudian diberi minum, menunjukkan bahwa kencing unta obat. Kemudian sembuhlah. Setelah sembuh mereka pergi. Di tengah jalan orang-orang Uraniun ini ketemu seorang penggembala unta. Tiba-tiba untanya dicuri, orangnya dibunuh dengan cara sadis. Sampailah berita ini kepada Nabi. Maka Nabi SAW menangkap semua orang-orang Uraniun itu, kemudian mengeksekusi semuanya. Padahal di antara mereka ada yang terlibat langsung, ada yang tidak langsung. Tapi karena mereka bersepakat dalam pembunuhan, maka mereka dibunuh semuanya. Itulah qisas. Dan ingat, qisas itu dibunuh sebagaimana dia membunuh. Kalau dia membunuh dengan cara mencongkel matanya sebelum membunuh, maka ketika terjadi qisas dicongkel juga matanya, kemudian baru dibunuh. Jadi qisas ini pembunuhannya persis seperti yang dilakukan kepada orang yang dibunuh dia. Jadi kalau sebelum dia membunuh dicangkul dulu kepalanya, maka qisasnya pun sama, cangkul dulu kepalanya baru dibunuh. Jadi qisas itu harus sama persis dengan pembunuhannya. Lain dengan hukum had. Kalau hukum had orang itu tergantung pemerintah, bisa saja dipenggal kepalanya dan begitu seterusnya. Ya, intinya bahwa dalam Islam itu ada qisas karena qisas itu kebaikan. Akan menjadi aman bagi keluarga korban, merasa terbalaskan sehingga dia tenang, ya. Akan menjadi kebaikan bagi pelaku, mungkin dia bisa bertobat. Kemudian juga bisa menjadi keamanan kepada masyarakat Islam, sehingga berpikir tuh, kalau saya membunuh bisa dibunuh, ya, kalau saya menyakiti bisa disakiti. Akhirnya amanlah masyarakat Islam di dunia dan di akhirat. Makanya Rasul mengatakan an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas jiwa. Kemudian yang terakhir, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Orang yang murtad, at-tarik lidinihi, orang yang meninggalkan agama alias orang murtad. Ada di zaman sekarang yang mengatakan orang murtad biarkan orang murtad. Ngapain pula kemudian dibunuh? Ini Islam. Islam itu ada aturan. Ini agama. Kata agama bahwa orang yang murtad dibunuh. Kalau dia hidup di negeri Islam, diterapkan hukum Islam, maka orang yang murtad itu ditangkap kemudian dimintai tobat. Kalau tidak dibunuh, dipenggal lehernya. Atau al-mufariq lil jamaah, orang yang keluar dari jamaatul muslimin, artinya orang yang memberontak pemerintah. Orang-orang yang memberontak pemerintah maka diperangi, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu memerangi Khawarij. Dan orang Khawarij banyak yang dibantai oleh Ali radhiyallahu an karena mereka memberontak kepada pemerintah. Berarti kalau kita perhatikan hadis ini bukan 3 tapi 4, ya. Pertama, orang yang sudah menikah kemudian berzina maka dibunuh dengan cara rajam. Yang kedua, orang yang membunuh maka dibunuh secara qisas. Kemudian yang ketiga, orang yang murtad dibunuh karena hukum hudud. Kemudian yang keempat, orang yang memberontak pemerintah, al-mufariq lil jamaah, dalam riwayat orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Pertanyaannya, apakah hanya orang-orang ini saja yang halal dibunuh jiwanya? Tidak. Ada yang lainnya. Contoh orang yang melakukan homoseksual. Dalam Islam, orang yang melakukan homoseksual, melakukan perbuatan kaum Lut, itu dibunuh. Sepakat ulama, tidak ada khilaf. Ulama khilaf itu cara membunuhnya saja, tapi dibunuhnya sepakat. Cuman cara membunuhnya yang diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan dilempar dari ketinggian, ada yang mengatakan dirajam dan lain sebagainya. Intinya tetap dibunuh. Yang kedua, jasus. Jasus itu mata-mata negara. Mata-mata itu dibunuh. Ada negara lain datang ke Indonesia memata-matai negara kita. Kelemahan kaum muslimin di mana? Dimata-matai. Kalau ketangkap mata-mata dibunuh. Hadisnya adalah hadis tentang seorang laki-laki namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ada di zaman itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Rasul hendak menyerang kota Mekah, tiba-tiba Hatib ini mengirim surat kepada seorang wanita. Tapi suratnya ketahuan oleh Ali dan sahabat yang lainnya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Umar yang jengkel ketika itu meminta kepada Nabi, mengatakan, da'li adrib unuqah, wahai Rasul, izinkan aku kupenggal untuk kepala si Hatib itu, karena dia telah berkhianat kepada kaum muslimin. Tapi Rasul memberikan alasan jangan, karena dia termasuk orang yang pernah terlibat dalam pasukan perang Badar.
Maknanya kalau Hatib itu bukan termasuk dalam pasukan perang Badar, pasti sudah dibunuh. Tapi karena dia termasuk orang yang dalam terlibat perang Badar, makanya dimaafkan. Tetapi jasus mata-mata itu harus dibunuh karena dia merugikan kaum muslimin. Ya, jadi bukan hanya sekedar, ataupun yang harus dibunuh adalah para pemberontak. Saya katakan tadi, para pemberontak maka boleh diperangi. Sebagaimana Ali memerangi Khawarij, maka itu jelas diperangi. Ya, jadi bukan hanya 3 perkara saja yang harus dihilangkan nyawanya, tapi homoseksual dalam Islam harus dihilangkan nyawanya. Kemudian juga tadi saya katakan jasus mata-mata, dihilangkan nyawanya juga. Kemudian para pemberontak, termasuk quta'ut turuq, para perampok yang mereka tidak segan-segan membunuh orang, bukan hanya sekedar merampas saja, tapi membunuh juga, maka boleh dibunuh karena undang-undang pemerintah. Ya, jadi karena mereka masuk pada orang-orang yang merusak di permukaan bumi. Ya, dan banyak lagi orang-orang yang dibolehkan dalam Islam secara hak Islam untuk dihilangkan nyawanya. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang 3 manusia yang dibolehkan secara Islam untuk dihilangkan nyawanya.